Kemudian muhasabah ibadah mandiri, terus malam 2:30 tahajud, 3:30 dilanjutkan dengan apa? Buka puasa bersama. Tolong jadi masukan baik Pak Syafi'i. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa khaliluh salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa anta. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, ibu-ibu dan bapak-bapak, teman-teman serta adik-adik sekalian, ini saya ulang untuk yang kesekian kalinya karena di Pare perlu terus disampaikan. Kalau ngaji, anak-anaknya dibawa. Yang kecil-kecil dibawa. Biar mereka semangat. Biar mereka ngerti majelis taklim. Biar mereka ngerti adab duduk di majelis taklim. Biar mereka ngerti bagaimana pentingnya kumpul dengan orang baik. Di Pare nampaknya belum banyak masjid saya lihat. Alhamdulillah, ini bukan buat sombong, tapi mudah-mudahan bisa jadi pelajaran. Kami kalau ngaji di Kediri, anak kecilnya banyak. Walaupun tetap orang tua yang membawa anak kecil harus lebih apa? Perhatian kepada anaknya. Jadi jangan sampai takmir masjid memberikan kelonggaran, ternyata orang tuanya melakukan pembiaran. Wes jawar nih, sak Melayu nih, yonda. Tetap diarahkan, tapi juga tidak terlalu ketat. Karena sekarang kalau anak-anak kecil tidak didekatkan dengan majelis taklim, repotnya apa? Sekarang ini orang ngawur lagi laku. Payu, wong ngawur itu payu. Inna maqali rahmatan Allahumma Allahu. Tahu bahasa Suryani, ngerti? Tak ajari kalau tidak bisa. Jangan nyebut nama, ngawur ini live ini. Ya enggak apa-apa, Mama Gufron itu ya. Wah itu lagi laku sekarang. Terus bahasa semut, Gufron. Itu lagi laku sekarang. Kalau panjenengan saya yang usia udah di atas 50, 55, insya Allah aman sudah. Ya, insya Allah tidak terlalu mengkhawatirkan. Yang kita khawatirkan anak kita, dia tidak ngerti mana yang harus diambil, mana yang harus ditinggalkan. Maka dengan itu jamaah sekalian, kalau ngaji jangan segen bawa anak. Tapi ingat, tetap harus dijaga, diawasi, diatur. Tapi tidak terlalu ketat. Jadi takmir masjid juga tidak sungkan kalau ngelarui. Karena kalau dilarui orang lain, kadang-kadang wong tuane loro ati.
Maka daripada dilarui orang lain, mendingan diingatkan oleh orang tuanya. Kok panjenengan betul itu kenapa? Mau curhat? Monggo saya kasih mic. Nah begitu ya. Baik jamaah sekalian, alhamdulillah di malam hari ini kita dipertemukan Allah dalam majelis yang mulia ini. Dan saya tidak nyangka yang datang bakal banyak ini karena tadi hujan ya. Hujan Masya Allah, dan mulai kemarin nampaknya hujan. Dan mudah-mudahan kedatangan kita di majelis ini mendatangkan rahmat dari Allah untuk kita bersama. Kumpulnya kita di masjid ini menjadikan turunnya pertolongan dari Allah untuk seluruh kaum muslimin. Dan mudah-mudahan berangkatnya kita sampai pulangnya kita nanti oleh Allah semuanya dicatat sebagai ibadah. Termasuk jamaah yang sedang menyaksikan melalui medsos, TikTok, YouTube, Facebook dan yang lainnya. Semoga semua kebaikan untuk anda semua. Allahumma amin. Salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada uswah kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarganya, beserta seluruh istrinya, beserta seluruh sahabatnya, dan seluruh di antara umat dan pengikutnya yang setia menjalankan sunnah dan ajarannya ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah jamaah sekalian, ini kita umumkan juga setelah kemarin Senin kita umumkan YouTube kita dihack, diretas. Ngerti diretas? Jadi tiba-tiba kita tidak bisa masuk ke YouTube kita sendiri, dipakai orang, dipack sama orang. Alhamdulillah sudah mulai kemarin YouTube-nya sudah kembali normal. Alhamdulillah. Dan itu juga berkat doa panjenengan semua, dan itu juga bantuan dari beberapa teman yang semoga Allah Ta'ala memberikan balasan kebaikan untuk mereka semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, terasing dalam keramaian. Sekarang perhatikan. Orang itu sumpek, sedih, pusing, galau, semua itu bukan urusan sepi atau rame, enggak. Semua itu bukan perkara ada duit atau tidak ada uang. Semua itu terkadang tidak ada pengaruhnya antara kita punya tanggungan hutang atau bahkan tidak punya tanggungan hutang. Karena perkara terasing dalam keramaian ini, kita mau berbicara masalah hati yang kemudian kalau sudah baik, Anda dimanapun, bersama siapapun, di waktu kapanpun, melakukan aktivitas apapun, maka pasti tetap baik. Jadi mau dilihat orang, tidak ada yang lihat. Mau panjenengan diapresiasi oleh orang lain dengan ucapkan, oh bagus ya, ataupun tidak ada yang mengapresiasi, atau bahkan panjenengan dipaidu, dihina, ngopo kok mek ngono tok. Itu panjenengan tidak akan pernah terlalu terpengaruh dengan perbuatan dari orang lain. Karena panjenengan tahu yang panjenengan urus bukan penilaian manusia, tapi hati di mana letak Allah Ta'ala menilai kita. Maka Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala ketika menafsirkan ayat Al-Quran pada ayat Yauma tublas sarair, Yauma tublas sarair, apa artinya? Pada hari itu, yaitu kelak pada hari kiamat, tubla, oleh Allah Ta'ala semuanya dibongkar. Yang sebelumnya sarair, perkara itu tertutup, tersimpan di dalam hati, tidak ada yang tahu kecuali Allah. Nanti pada hari kiamat dibongkar semua. Panjenengan cinta kepada siapa, panjenengan benci kepada siapa, Anda sedang merasa, Anda sedang menyimpan perasaan apa, Anda sedang ingin berkhianat dengan niatan-niatan jahat, Anda sedang memandang orang lain dengan pandangan meremehkan di dalam hati, itu nanti pada hari kiamat, yauma tublas sarair, semua yang tersimpan di dalam hati oleh Allah dibongkar. Apa kata Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah?
al-a'mal al-badaniyah, amal-amal fisik kita ini, nata'ij minal qalb, adalah hasil produksi dari hati. Jadi amal badan kita ini Pak, bisa senyum kepada orang, wajahnya tampak ceria walaupun ireng-ireng, mungkin wajahnya hitam segala macam, tapi dilihat itu enak, ketemu orang menyenangkan, sumringah. Sumringah itu apa Bu? Setia lah, apa hubungannya sumringah sampai setia itu loh? Apa? Oh ceria. Oh, saya ngerjain Mbak, denger saya tadi. Gudoy memang saya. Nah, wajahnya ceria, gampang membantu orang lain, ikut sedih dengan kesedihan orang, berbahagia dengan pencapaian positif orang lain. Itu semua amalan fisik yang tampak di wajah, dari tangan, dari sikap, dari perbuatan, itu adalah hasil dari apa yang tersimpan di dalam hati. Maka oleh Ibnul Qayyim dikatakan nanti pada hari kiamat, maka orang-orang baik itu oleh Allah hatinya dibuka, ternyata memang hatinya baik. Dia senantiasa concern dengan hatinya, dia senantiasa fokus untuk memperbaiki hatinya. Karena dikatakan oleh para ulama, barang siapa memperbaiki batinnya, Allah perbaiki zahirnya. Diulang, barang siapa memperbaiki batinnya, batin itu apa? Hatinya, maka Allah akan perbaiki zahirnya. Zahir itu artinya apa? Ya penampilannya secara pandangan manusia, juga bisa diartikan amalannya. Maka yang pertama kali diperbaiki, bukan memperbaiki sikap di hadapan manusia, bukan kemudian mencari penilaian dari manusia, tapi kemudian kita ini memperbaiki apa yang menjadi tempat Allah menilai kita. Apa yang dinilai oleh Allah Bu? Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila amwalikum wala ila alwanikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat bentuk fisik, Allah tidak melihat warna Bu, warna berarti glowing penting boten. Diwara Allah gak ngelihat kok masih penting aja. Ini para suami saya bantu cegak tuku skincare ini ya. Allah tidak melihat warna kulit, Allah tidak melihat bentuk fisik, Allah tidak melihat harta. Maka yang dilihat oleh Allah adalah hati dan amal kalian. Nah, maka dari sini pun ada pelajaran. Jangan sibuk dengan penilaian manusia. Karena yang menilai hakiki dialah Allah, zat yang maha adil, yang maha bijaksana, yang maha mengetahui. Faham? Nah sekarang berikutnya. Jamaah sekalian yang dirahmati dan diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala, ada satu ucapan bagus terasing dalam keramaian ini. Ucapan ini adalah ucapan yang dinukil oleh Al-Imam Al-Khattabi dari salah seorang ahli hikmah di zamannya. Jadi dinukil oleh siapa? Al-Imam Al-Khattabi rahimahullahu ta'ala. Dalam keadaan beliau itu sedang menjelaskan tentang apa? Tentang hati manusia, menjelaskan tentang hati manusia. Kenapa kok manusia itu kadang-kadang ketika duduk sendirian, sumpek, terus cari teman. Nanti ketemu teman, ceria, bahagia, ketawa-ketawa. Pisah dari temannya, balik sumpek lagi. Pernah seperti itu? Pernah apa enggak? Maka kadang-kadang kan kita cari teman, kepingin metu, ngopi, ngapain lagi? Ya, karaoke, dugem, ya kan? Betul Bu? La haula wala quwata illa billah. Nah maka kadang-kadang kita perlu teman. Tapi masalahnya
kenapa kok hati kita ini lebih condong ketika kita di keramaian? Kenapa kita tidak coba mengasingkan diri untuk membersamai Allah Ta'ala? Yang Allah itu maha tahu, maha bisa, maha mampu. Allah bisa bikin panjenengan langsung bahagia tanpa teman. Bisa apa enggak? Bisa enggak Allah membuat Anda bahagia tanpa teman? Bisa. Bisa enggak suami itu ceria tanpa istrinya? Saya balik contohnya wis. Bisa enggak seorang istri bahagia tanpa suaminya? Bagus Bu, ya bagus, luar biasa. Top. Wis cari contoh yang lain aja lah wis. La ilaha illallah. Sensitif kayaknya. Ini enggak tahu Al-Amin ini ada apa ini. Kayak mau demo semua ini. Sudah. Artinya Allah bisa. Allah bisa menjadikan kita itu tetap bahagia dalam keadaan kita tidak punya apapun dan siapapun. Maka jangan pusing, Pak. Allah bisa menjadikan panjenengan bahagia tanpa apapun dan tanpa siapapun. Mau contoh? Mau contoh? Sering kita sampaikan Nabi Yusuf alaihi salam. Ketika diajak perempuan untuk berzina, Nabi Yusuf mengatakan apa? Oh, penjara ya lebih nikmat dibanding zina sama kamu. Padahal kalau masuk penjara kemungkinannya sendirian. Kenapa Nabi Yusuf lebih memilih terasing di dalam keramaian manusia di luar sana, lebih memilih penjara? Karena Nabi Yusuf memiliki Allah Ta'ala. Maka jargon kita apa? Ucapannya Nabi Muhammad kepada Sayyiduna Abu Bakar di gua. Masuk sama Abu Bakar di Gua Hiro, rek. Ya Allah. Ini baleni ya Nurul Yakin ini. Sama Abu Bakar kok di Gua Hiro, la haula wala quwwata. Ini Al-Amin perlu bikin umroh bareng lagi kayaknya ini. Gua Thur, Bu. Cerit-cerit aja keliru terus. Di Gua Thur, apa ucapannya Nabi Muhammad? La tahzan. Innallaha ma'ana. Jangan panik, jangan gusar, jangan bingung, jangan sedih. Kenapa? Selama Allah bersama kita. Contoh yang lain, itu Nabi Yusuf lebih milih masuk penjara dibanding ikutin kemauannya siapa? Perempuan. Memilih keterasingan dibandingkan keramaian. Karena Nabi Yusuf memiliki Allah, pemilik segalanya. Lalu mobil ini, tanya Ustadz Yudi. Ya Ustadz, Terano ya apa rasanya Ustadz? Kaget ya saya. Al-Amin kok ada Terano parkir sih. Kok sopo ini mesti wong sugih anyar. Sudah menjelang adzan zuhur tidak ketemu orang masuk masjid. Ustadz Yudi keluar baru bangun tidur gitu. Gini sih. Sudah keluar adzan. Saya tanya Ustadz, mobil siapa? Mobil saya. Sombong amat. Astagfirullah, belum pernah tahu kena ain antum ya. Nah sudah, mobil itu Pak, semewah apapun, kalau Allah tidak menjadikan Anda merasa nikmat dengannya, ya semewah apapun tidak akan nikmat. Rumah, semewah apapun, Bu, kalau ngerekam nanti dulu. Rumah, semewah apapun, kalau Allah tidak menjadikan panjenengan memiliki hati yang tenang, maka tetap Anda tidak akan tenang di sana. Maka jangan panik. Allah bisa bikin Anda bahagia tanpa apapun, tanpa siapapun. Dan sebaliknya, Allah bisa mencabut kebahagiaan Anda bahkan ketika Anda punya apapun dan Anda bersama siapapun. Hati-hati. Maka itu milih temen sing api-api. Karena temen api itu masih titik manfaat. Ojo milih konco sing elek, masih akeh nyurung nang neraka. Faham sampai sini? Contoh kedua, gurunya Ibnul Qayyim, namanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Masih ingat kan? Ketika di penjara sudah diasingkan, dijauhkan dari keluarganya, dibuang dari kampungnya, sudah diancam dibunuh berkali-kali. Sampai terakhir Ibnul Qayyim itu apa? Ibnu Taimiyah itu bingung sendiri. Ini mereka mau ngapain sih? Mereka mau apa sih mereka ini?
Loh, apa yang mau mereka lakukan? Terus beliau mengatakan begini Mas, sijni khalwah, ini pembahasan kita. Sijni, kalau saya dimasukkan penjara, nas'alullah as-salamah wal afiyah, itu kesempatan saya untuk berkhalwat berduaan dengan Allah, tidak ada yang ganggu. Kalau di penjara, berduaan sama Allah, ngaji terus, doa terus, zikir terus, sholat terus, tafakur terus, muhasabah terus, enak. Nggak diganggu istri telepon, anakmu loro ndang mulai selak mati lo iki. Nggak, sudah tenang. Nggak dibingungi. Orang kalau masuk penjara Pak, nggak kerungu listrik muni tit 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 tit. Siapa lagi suaranya melengking banget ya, kena telinga itu kayak suara nit nit nit. Anda nggak pernah dengar suara itu ya? Orang kaya Anda. Orang miskin-miskin seminggu sepisan kerungu tit tit. Sudah tidak akan dengar suara itu Anda tidak diributi. Mas, tonggo sebelah tidak ada. Maka kata Ibnu Taimiyah, kalau saya di penjara, kesempatan saya berduaan dengan Allah tidak ada yang ganggu. Wa tardi siyahah, kalau kemudian kalian mengasingkan diriku dari kampung halamanku, saya anggap siyahah, rekreasi. Apa? Rekreasi. Tempat baru, suasana baru, cuaca baru, teman baru, rekreasi. Dan yang terakhir puncaknya apa? Wa qatli syahadah. Kalau saya pun akhirnya dibunuh, maka insya Allah itu kematian yang saya rindukan, mati dalam keadaan syahid, dalam keadaan gak duwe bolo. Tapi dia telah menjadikan Allah Ta'ala sebagai temannya, maka selesai. Nah sekarang kita baca Al-Imam Al-Khattabi mengatakan, ketika dia menjelaskan kenapa manusia itu bosen ketika duduk sendirian, kok bosen sih? Longgo dewe itu loh, waya wiritan nyebut zat terbaik Allah Ta'ala yang menciptakan. Lu kok bosen wiritan? Ya sama ya, saya juga, makanya ini jawabannya ini ya. Qala ba'dul hukama, sebagian di antara ahli hikmah mengatakan, innama yastauhishul insanu bil wahdati li khala'i dhatihi. Manusia itu merasa kesepian ketika dia sendirian, itu karena hatinya kosong. Karena apa? Hatinya kosong. Coba penulis, pengarang, pemikir, dia lebih senang sendirian. Kenapa dia tidak bosan sendirian? Bahkan para ulama itu mereka sampai kuat duduk di perpustakaan itu dalam waktu lebih dari 4 jam. Kita buka buku baru 1 opo lembar halaman, wes gak asik belas, karena hati mereka terisi, pikiran mereka jalan, sehingga ketika sendiri mereka tidak kesepian. Mereka ditemani pikirannya, mereka ditemani hatinya, mereka ditemani ide-idenya, mereka ditemani ilmunya. Sementara orang yang bosan ketika sendirian, akhirnya merasa kesepian, itu orang, kata Al-Imam Al-Khattabi, adalah orang yang hatinya kosong. Kosong dari apa? 3. Tulis. Kosong dari apa? 3. Ini teman-teman yang ada di TikTok ini. Kosong dari 3 hal. Nomor 1, khala minallahi ta'ala, atau khala min 'azamatillah. Kosong dari kebesaran Allah. Yang kedua, khala min dzikril akhirah. Kosong dari mengingat akhirat. Kosong mengingat apa? Akhirat. Dan yang ketiga, wa khala min dzikril maut. Dia lupa ingat kematian.
Dia kosong dari mengingat kematian. Wa adamu al-afdaliyah min nafsihi fayatakathar hina idzin bimulaqatin nas. Maka dia merasa ketika dia tidak punya teman, kesepian, hatinya kosong tadi, dia merasa ndak enak ini kalau saya ndak punya teman, ndak seru, ndak bisa ketawa, ndak bisa bahagia. Akhirnya apa? Dia memperbanyak bertemu dengan manusia. Padahal ingat ucapan para ulama, ketemu manusia itu, kalau manusia yang kita temui orang yang tidak baik, itu daun, penyakit. Ketemu wong ngono Pak, apa? Penyakit, apalagi perempuan. Yang bukan mahram. Kalau istrinya ya obat. Kalau istri satu obat satu, istri dua obat dua, istri tiga, kalau istri empat ya waras dunia akhirat. Setuju? TikTok setuju ya? Setuju insyaallah ya. Nah maka artinya, padahal kalau kita mau mengerti Pak, ketemu manusia itu penyakit. Karena omongannya apa? Pamer, saingan, menjatuhkan orang lain, rasan, omongannya duniawi, omongannya materi. Terus kalau ketemu manusia itu penyakit, obatnya apa? Zikrullah. Pindah dari ketemu manusia, pindah minta ketemu kepada Allah, yang kalau panjenengan perlu ketemu dengan Allah, tidak perlu janjian sebelumnya. Tahu orang-orang yang sok sibuk sekarang? No meeting without appointment. You know? Ini yang bikin malas kesini, kurang cerdas. Apa? Tidak ada pertemuan tanpa sebelumnya janjian. Jadi seakan-akan bikin janjian dulu, bikin jadwal dulu. Itu manusia. Panjenengan mau ketemu Allah, panjenengan nangis kapanpun, Gusti Allah buka tangannya. Yuk, yang dosa di waktu malam, tobat yuk, saya buka tangan saya di waktu siang, kata Allah. Yuk, yang dosa di waktu siang, kata Allah, aku buka pintu taubatku di waktu malam. Mau kapan? Allah ada terus. Dan panjenengan bisa ketemu Allah 24 jam tanpa perjanjian. Tidak pakai bikin janji. Nah, maka dikatakan kalau orang itu merasa bosan, merasa sepi, merasa sendirian ketika dia tidak punya teman, akhirnya dia ketemu banyak orang, padahal ketemu banyak orang itu penyakit, itu menunjukkan hatinya sedang kosong. Hatinya apa? Kosong. Wa yatrudu al-wahsyata an nafsihi bil kauni ma'ahum. Akhirnya kalau kumpul manusia, dia hilangkan kesepiannya dengan kumpul mereka, akhirnya ceritanya yang seru-seru, yang rame-rame. Jadi dia cari ketenangan itu bukan di dalam kesepian, tapi dia mencari ketenangannya di dalam keramaian. Masuk ke kafe, padahal di kafe apa? Aduh, kita masuk. Bahkan sekarang ada kafe. Ini bukan karena pemiliknya ngerti agama, bukan. Beda kalau pemiliknya ngerti agama ya. Ini pemiliknya orang biasa. Tidak menganggap musik itu haram. Tapi di kafenya dia tidak ada musik. Karena dia bilang, karena kebersamaan bersama teman tidak boleh diganggu dengan apapun. Dan kafenya tuh ramai sekarang. Nah di Pare juga ada. Tapi kalau itu saya kenal siapa yang punya itu. Kalau itu ngerti agama, alhamdulillah. Jadi dia cari ketenangannya di tempat keramaian, malah keliru. Maka dikatakan di sini, fa idza kanat dzatuhu fadilah talaba al-wahdah liyasta'ina biha 'ala al-fikrah. Tapi kalau orang itu hatinya utama, dia punya keutamaan dalam hatinya, maka justru yang dia cari adalah kesendirian. Tadi kita bilang apa? Orang kalau gampang kesepian karena tidak punya teman, hatinya apa? Kosong. Tapi kalau orang yang hatinya terisi dengan kemuliaan, maka dia justru akan menyendiri. Karena dia tidak perlu mencari kemuliaan lagi.
Dia tidak perlu mencari teman lagi. Karena temannya kebaikannya. Temannya adalah Allah Ta'ala. Temannya adalah pemikirannya. Temannya adalah ilmunya. Maka para ulama tenang. Tidak bingung. Mau ada teman, tidak ada teman, ayo. Kamu mau ke rumah saya, ayo. Kamu tidak datang ke rumah saya, tidak apa-apa. Karena apa? Hati mereka sudah penuh. Wa yatafarragul istikhraj al-hikmah. Akhirnya ketika dia sendirian, yang keluar apa? Kalimat-kalimat yang bijak sana. Yang keluar apa? Ilmu-ilmu yang mahal. Nah, maka hadirin sekalian, kita akan baca beberapa penjelasan para ulama. Yang pertama, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mengenai kesendirian ini tidak bisa dipisahkan dari apa? Tidak bisa dipisahkan dari yang namanya khobi'ah. Apa? Khobi'ah. Khobi'ah itu sesuatu yang disembunyikan. Maka Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, fima ma'nahu, yang kurang lebih maknanya adalah barang siapa bisa memiliki amalan tersembunyi, hendaknya dia lakukan. Jadi sopo wonge di antara kita bisa punya amalan yang tidak ada orang lain tahu kecuali panjenengan dengan siapa? Allah. Apa kata Nabi Muhammad? Falyaf'al. Lakukan itu. Ojo rame terus. Jangan dilihat manusia terus. Maka dengan adanya TikTok, YouTube, Instagram, Facebook ini juga fitnah, Pak. Jangan dikira enak-enakan toh. Oh enak ya, seneng ya, dikenal ya. Duh, ndak mek seneng-seneng itu. Kita ini khawatir kalau karena semua ini justru amal kita sama Allah ditolak kabeh. Kita lebih seneng ngecek daftar like-nya banyak apa sedikit. Kita lebih seneng ngecek sing komentar akeh apa titik. Kita lebih seneng ngecek yang nge-share, yang membagikan banyak atau sedikit, dibanding kita mengucapkan itu untuk mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ada dalam kitab Min Akhlaqis Salaf, itu salah seorang salaf itu tanya kepada gurunya. Tanya sama siapa? Gurunya. Bu, sudah selesai ramenya, Bu? Bu, mas ngantuk. Kalau kantin Bumes ada makannya, Pak? Oh, mulai luwe gitu. Ditanya sama muridnya si guru tadi, wahai guruku, ma balu kalamis salafi qalilatul alfaz kathiratul fawaid wa kalamuna kathiratul alfaz qalilatul manfa'ah atau al-fawaid atau al-manafi'. Guruku, saya mau tanya, kenapa ya omongannya para salaf zaman dulu, omongannya orang zaman dulu itu, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, orang-orang alim, orang-orang soleh di zaman dulu, itu ngomongnya sedikit tapi manfaatnya besar. Ngomongnya apa? Sedikit tapi manfaatnya besar. Sekali ngomong orang langsung tobat. Sekali ngomong orang nangis. Bahkan panjenengan tahu Al-Imam Al-Hasan Al-Basri sekali khutbah tentang keutamaan membebaskan budak, langsung satu kota Basrah hari itu tidak ada budak. Semua orang yang punya budak sama tuannya budaknya dibebaskan. Gara-gara satu kali khutbahnya Imam Hasan Al-Basri. Gak kakean omong. Sampai budak-budak itu protes, ya Imam, kalau dengan ceramahmu ini kami dibebaskan, panjenengan kenapa ndak ceramah seperti ini jauh-jauh hari? Kenapa baru sekarang? Wes soro Pak, ngelayani wong, ladeni wong, diamuk tuan segala macam ya Pak. Kenapa kok panjenengan ceramahnya baru sekarang? Ini loh rahasianya. Mereka itu baru berani ngomong kalau sudah bisa mengamalkan.
Akhirnya omongannya sedikit. Karena apa? Dia takut gede omong cilik amal. Apa kata Imam Hasan Basri? Loh, saya ini bertahun-tahun tidak pernah punya budak. Sehingga kalau saya ceramah membebaskan budak, apa yang saya gunakan untuk mengamalkan omongan saya? Lawang budak saya tidak punya. Kemarin sore saya dihadiahi seseorang, 1 orang budak. Langsung seketika itu saya bebaskan. Maka ketika saya sudah mampu membebaskan budak tersebut, saya gunakan untuk ceramah saya keesokan harinya ketika khutbah Jumat. Kalau kita tidak gede omong. Karena apa? Tidak menyeimbangkan antara ucapan dengan Tadi ngomong kok yang paling top. Gak khawatir ketemper truk kalambene iku. Iya, lek ngomong kedukuran gak khawatir kesampluk pesawat. Kan repot nanti ya. Nah, maka ketika kita berbicara mengenai menyendiri di tengah keramaian ini, sepi di tengah keramaian atau yang lain lah, ini tidak terlepas dari ibadah tertutup. Maka Rasulullah mengatakan barang siapa di antara kalian mampu melakukan ibadah tersembunyi di mana tidak ada yang tahu kecuali Anda dengan Allah Ta'ala, maka apa? Lakukan. Maka lakukan. Nah, hadis yang pertama, supaya hidup kita ini tidak hiruk pikuk terus, tidak mencari manusia terus, sekali-sekali goleki Gusti Allah. Begini hadirin, ada 3 di dalam hadis 7 kelompok yang bakal Allah naungi kelak pada hari kiamat. Ada berapa orangnya? 7. Dari 7 ini yang pas betul dengan materi kita, yang secara gamblang cocok ada 3. Walaupun semuanya cocok. Nomor 1, orang yang akan Allah naungi kelak pada hari kiamat ketika tidak ada naungan kecuali naungan yang datangnya dari Allah. Ustadz Yudi, kemarin waktu lempar jumroh, panas enggak? Kalau nggak pakai sendal kira-kira gimana kaki itu? Kalau nggak pakai payung ya apa? Kuat? Nggak mungkin kuat. Ketika saya sedang jalan dari Maktab Mina untuk menuju tempat lempar jumroh, karena kami satu kelompok ngambilnya waktu afdhol, pas matahari sudah tergelincir setelah zuhur, pas panas-panas sih jalan kami. Ketika itu ada satu teman saya payungnya ketinggalan, maka kita berbagi payung. Terus langsung tek kepikiran di sini, ini baru panasnya dunia. Gak kadek payung sirah senut-senut mulai iso mimisen. Kalau sendal hilang sampai diarahkan mendingan Anda berhenti. Jangan jalan, ojo makso. Daripada kaki melepuh. Pakai sendal jepit. Ini yang pernah umroh atau haji, kalau pas musim panas, itu sendal jepit panjenengan kalau dipakai jalan itu muni kretek, kretek, kretek. Kenapa? Nempel di aspal. Langsung seketika itu keinget hadis ini. Ada 7 kelompok manusia yang akan Allah naungi kelak pada hari kiamat ketika tidak ada naungan kecuali naungan yang datangnya dari Allah. Dan waktu itu matahari bukan musim panas, Pak. Kemarin kita waktu di Mina 54 paling tinggi derajat Celcius. Itu masih lumayan. Nanti di yaumil mahsyar matahari seberapa, Bu? Ada yang tenggelam dengan apanya? Air keringatnya. Maka Rasulullah bersabda, ada tapi di zaman itu, di saat itu, di keadaan seperti itu, orang yang ketika mereka keluar dari alam kubur langsung oleh Allah Ta'ala dikasih payung, dikawal malaikat-malaikat Allah, dikasih kemuliaan, dikasih spesial, dikasih kenikmatan, kebahagiaan. Salah satunya ada 3 ini dari 7. Nomor 1, rajulun tasaddaqa bisadaqatin hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuh. Iki lho, Pak. Maka sedekah itu ya hati-hati. Eman-eman kadung ngetokni akeh kuatir oleh
Gusti Allah mboten diterima. Ya belum tentu yang ditampakkan tidak diterima, ya belum tentu juga, ya kan? Karena sedekah itu diterang-terangkan boleh, ditutupi juga boleh. Diterang-terangkan tujuannya untuk supaya memotivasi orang lain. Nah, tapi dalam hadis ini yang Allah akan naungi kelak pada hari kiamat, dipayungi malaikat, seorang laki-laki boleh juga perempuan yang sedekah pakai tangan kanan, tangan kirinya tidak tahu. Maksudnya tidak ada seorang pun yang tahu. Bahkan kalau perlu sing disodakowi gak ngerti lek panjenengan sing sodako. Supaya apa? Perasaan orangnya tidak sungkan sama panjenengan. Bagaimana caranya Ustadz? Gampang. Sekarang nomor rekening berkeliaran. Nomor rekening saya tahu kan? Tidak usah dikasih nama, Jamaah Masjid Al-Amin. Nggak usah. Mau kirim gitu aja loh, 5 juta, 10 juta. Tidak apa-apa, tak tunggu sama Bu surga. Coba pet, amin. Kenapa? Dari mana? Nah sudah. Atau dengan cara-cara, mikirlah caranya bagaimana. Pokok ini biar tidak hidup kita di keramaian terus. Kita kepingin hidup itu mahal. Kita kepingin hidup itu ada nilainya. Berarti waktu kita ini, kesendirian kita itu ada artinya. Ojo ngerame, gerudak-geruduk, rono, rene, rono. Kita kepingin mateng gitu. Maka seorang laki-laki yang sedekah pakai tangan kanan, tangan kirinya tidak tahu. Yang kedua siapa? Rajulun dzakarallaha khalian. Seorang laki-laki ataupun perempuan zikir, tidak harus malam. Tapi hadisnya di sini khalian. Khalian itu ketika sendiri, tidak ada orang lihat. Tidak ada orang lihat. Ketika sendirian. Apa yang terjadi? Fafadat ainah. Dalam keadaan seperti itu, kedua matanya meneteskan air mata. Nangis, takut sama Allah. Nangis, minta dirahmati oleh Allah. Nangis karena khawatir Allah murka kepada dia. Tidak ada orang lihat, tidak ada orang tahu. Lek nangis dengan apa wong akeh, tunggale akeh. Sesuatu itu lek tunggale wis akeh regane mudhun. Iya apa ndak? Kalau banyak dilakukan turun. Nah maka kita mau cari yang spesial-spesial lah. Yang ketiga siapa? Rajulun, wong lanang. Da'athu imra'atun dzatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Iki lo angel. Ini gak diceluk malah celuk-celuk. Ya, seorang laki-laki yang dipanggil oleh perempuan, diajak berzina a'azzanallahu wa iyyakum oleh seorang perempuan, dalam keadaan perempuannya itu cantik jelita kayak ibu-ibu Al-Amin sekarang. Nah, tungaren Ustaz. Ini pesanan umi saya ini. Lek ceramah jok ngilokno ibu-ibu terus yo nak. Engko pengajianmu sepi. Saya bilang, oh tambah tak ilokno tambah rame kok mak. Oh yo ojo nak. Sudah dipanggil perempuan yang perempuannya cantik jelita. Dan perempuan itu juga punya jabatan yang tinggi. Dari jabatan itu maksudnya apa sih? Bisa menjadikan perzinaan Anda itu aman, tidak diendus manusia. Kan sing delok. Berarti aman ndak ini? Dari pandangan manusia aman ndak? Aman. Tapi apa yang dia cari? Dia mengatakan inni akhafullah. Mbak, sampean ayu mbak. Aku yo ngames jane mbek sampean mbak. Tapi saya takut kepada Allah. Ini loh top. Jadi sepi-sepi seperti itu yang kita cari Pak, bukan yang meriah-meriah tok begini. Kita jalan suatu malam ke suatu tempat yang jauh, udah ada orang tahu, cari orang di sana yang perlu dibantu siapa, bantu. Tinggal pergi.
besok pindah lagi ke suatu tempat, sampai ada seorang ulama, bukan ulama maaf ya, ada seorang ahli ibadah senantiasa pindah kalau di kampung itu dia sudah dikenal. Dikenal, pindah. Dikenal, pindah. Kenapa dibilang kumpul manusia itu merusui hati, ngotori hati. Saya kepingin senantiasa wis pokok Allah tok, Allah terus, Allah selalu. Dia tidak mau mulai, oh bagus ya, wah api oh seru, oh pinter, oh khusyuk ya, oh suaranya penak ya. Saya tidak mau itu kata dia. Karena ini penyakit kata dia. Maka saya kepingin senantiasa berduaan dengan siapa? Allah. Sampai ada ulama yang lain, panjenengan tahu, setiap beli roti itu mesti pindah tempat. Jadi makanan pokok mereka itu kan roti. Sampai muridnya tanya, Pak Guru, kenapa setiap beli roti kok hari ini di toko ini, besok di toko sana, kok pindah-pindah terus, satu toko enak. Dibilang apa? Saya takut nanti mereka kenal sama saya, nanti harganya dipotong. Karena saya beli roti dengan uang saya, bukan dengan agama saya. Ada lagi ulama yang lain beli roti. Ketika penjualnya sedikit kasar, kemudian memberikan harga yang lumayan tinggi, ini ulama ini diam saja. Orang belakangnya ulama yang memberitahu penjualnya, penjual, waihat, celaka kamu penjual. Kamu tidak tahu itu yang beli siapa, kamu bentak-bentak. Langsung ulama yang ngomong sama yang di belakangnya, biarin. Saya beli roti dengan uang, bukan dengan ilmu dan agama saya. Ini loh. Jadi kita mau cari yang spesial-spesial gitu loh Pak. Jangan yang rame-rame tok, dikenal rame. Kita mau yang quality time, you know. Yang sedikit tapi berkualitas. Sebentar tapi mandes njurone hati. Kualitasnya itu loh. Nah, dan kualitas itu tidak akan Anda temukan dengan manusia. Kualitas itu akan Anda dapatkan ketika Anda mendapatkan klik koneknya sama Allah tepat. Dapat kualitasnya Anda. Wes delok dunya iki gak ono kelire blas. Semuanya apa? Allah, Allah, Allah. Hadis yang kedua disebutkan di sini, innallaha yuhibbu al-'abda at-taqiyya al-ghaniyya al-khafiyya. Allah itu cinta kepada seorang hamba dalam hadis Bukhari Muslim yang memiliki 3 sifat ini. Taqi, ghani, khafi. Apa? Bertakwa, soge, tertutup. Tertutup bukan karena medit, tapi tertutup itu sedekahnya tersembunyi. Orangnya bertakwa, ibadah top. Dalam keadaan dia punya dunia yang banyak, tapi orangnya tawadhu, dia lari dari keramaian manusia. Sekarang lihat, di zaman orang lagi rebutan ketenaran, iya apa enggak sekarang? Golek apa patahnya wong Arab gampang, khalif tu'raf, sing nyeleneh dikenal sampean. Khalif tu'raf, sing waneh dikenal sampean. Orang lainnya pakai hitam semua, panjenengan pakai merah. Jadi bahan apa? Pembicaraan dilihat sama orang. Orang semuanya ke kiri, panjenengan ke kanan. Orang semua, sekarang ini jamaah kan diam semua ini. Tiba-tiba satu jerito coba. Lah diwasnya wong sak masjid sampean. Iya apa enggak? Itu namanya khalif tu'raf. Kalau cuma kepingin dikenal, terkenal, viral, dilihat orang, gampang nyeleneo didelok. Tanya istri saya itu, di Gontor Putri itu, kalau ada santriwati pakai jilbab warna hitam, masalah. Loh kok tahu? Anda pengalaman di Gontornya apa di hukumnya? Yang lain pakai jilbab putih, yang satu pakai jilbab hitam. Jilbab itu kayak kalah-kalahan toh, ambilin. Tolong bersihin, cuciin. Khalif tu'raf, aneh dikenal sampean. Bahkan ada lebih parah lagi. Apa? Bul bima'i zamzam tushtahar.
Uyono banyu Zam-Zam dikenal orang sampean. Sak dunia kenal sampean semua. Coba, kalau cuma itu yang kita cari, apa dapatnya? Loh kita mati itu loh orang inget sama kita paling saulan. Ustadz Rifki mati, bes gak ada ceramah mana. Ahad pagi mali sepi saya kira. Iyo, anu ngene, saulan. Setelah sebulan, Anda mikir cicilan mana? Anda mikir suami pengen nikah lagi, mau ngeluh mana wisan? Maka kalau manusia itu tahu betapa cepat manusia melupakannya, maka dia tidak akan ribut dengan penilaian manusia. Tapi yang tidak pernah lupa siapa? Yang tidak pernah lupa siapa? Allah Ta'ala. Maka sudahlah. Maka dikatakan di sini, innallaha yuhibbu al-abda at-taqiyya al-ghaniyya al-khafiyya. Allah itu senang kepada seorang hamba yang takwa, kaya, dan dia apa? Tersembunyi. Jadi sugih itu gak norak, ngerti norak? Sugih tapi elegan. Pakaiannya mungkin ya biasa. Kendaraannya, rumahnya tapi sodakohnya luar biasa. Panjenengan tahu cicitnya, cucunya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cicitnya namanya Ali Zainal Abidin, itu cicitnya bin Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Itu semua tahu ceritanya kan, di kampungnya dikenal wong paling medit sak kampung. Iya, dikenal orang paling pelit. Dibilang cucunya Nabi kok pelit. Padahal kakekmu itu yang mengatakan sedekah sama Allah bakal diganti. Allah benci dengan orang yang pelit. Malaikat mendoakan orang yang dermawan. Kok sekarang cucunya sendiri jadi orang paling pelit? Dia gak ngereken, percuma balas menungso itu pak. Lek wonge wis kadung geding, panjenengan jelaskan model apapun pancet. Omongan panjenengan dibilang apa? Lah alasan. Gitu. Tidak perlu. Maka setelah Ali Zainal Abidin meninggal dunia, apa yang terjadi? Sama yang memandikan jenazahnya sempat bingung, kenapa ini pundak sebelah kanannya kok ngapal. Ngapal itu bahasa Indonesianya apa? Kapalan. Apa kapalan di sini. Jadi pundak sebelah kanannya ini mengeras, ada seperti daging yang mengeras. Tapi yang memandikan jenazah diam. Setelah seminggu, 10 hari, orang-orang miskin di sekitaran kota Basrah yang tidak jumlahnya itu kurang lebihnya sekitar 100 keluarga miskin itu masuk ke dalam kota. Orang-orang kota kaget. Orang miskin ngapain masuk? Wong biasanya kamu tidak pernah masuk kok. Sekarang masuk ada apa? Dia bilang, loh justru kami mau tanya sesuatu. Kami ini tiap malam dikirimi orang makanan dan kami tidak tahu orangnya siapa. Setelah 10 hari ini kok orangnya tidak pernah datang lagi. Langsung yang mandiin jenazah ditanya, bentuknya begini? Iya. Tingginya sekian? Iya. Badannya seperti ini? Iya. Dia panggul di pundak sebelah kanannya? Iya. Ternyata apa? Orang yang selama ini mereka katakan pelit, ternyata menghidupi lebih dari 100 keluarga miskin di sekitaran kota. Hebat apa enggak? Jadi tidak usah pusing dengan cerita-cerita seperti itu. Nah kemudian dikatakan, ini ucapannya Isa alaihi salam. Jadi Isa bin Maryam alaihi salam. Idza kana yaumu yasumu ahadikum, kalau salah seorang di antara kalian itu sedang puasa pada hari itu, falyaddahin lihyatahu wa yamsah syafataihi. Kalau orang itu sedang puasa, kata Nabi Isa, jenggote minyak ono, cek ketok seger.
Nanti sebagian dari minyak itu letakkan di bibirmu. Karena orang Arab itu kan makannya roti pakai minyak. Jadi kalau habis makan bibirnya apa? Basah. Maka kata Nabi Isa, kalau kalian sedang puasa, yang rapi, jangan lusuh. Supaya orang tanya, Mbak kok lemes? Ya apa Mbak gak lemes Mbak? Wis 17 tahun nih kalau Mbak istiqomah poso. Pret. Sedurung mesti diterima, dirusak maneh. Iya kan? Maka kata Nabi Isa, jenggotnya rapiin, bibirnya apa? Kasih minyak tadi. Waliyakhruja ilan nas hatta ka'annahu laisa bisaim. Supaya ketika nanti Anda keluar, orang itu tidak ngerti kalau Anda puasa. Wah ya rugi Ustaz. Tidak rugi. Karena panjangan puasa untuk manusia atau untuk Allah? Untuk Allah. Kemudian dikatakan dari Uqbah ibnu Abdul Ghafir, da'watun fis sirri afdal min sab'ina fil alaniyah. Doa ketika Anda sendirian tidak ada orang yang tahu itu lebih mujarab dibanding doa ketika banyak orang 70 kali lipat. Berapa kali lipat? 70. Wa idza amila al-'abdu fil 'alaniyati 'amalan hasana wa 'amila fis sirri mithlahu qala Allahu li malaikatihi hadza 'abdi haqqan. Kemudian kalau ada seseorang itu beramal baik ketika banyak orang dan ketika sendirian lebih baik, maka Allah ngomong sama malaikatnya apa? Ini loh, hambaku yang asli yang model begini. Di depan manusia baik, pas tidak ada manusia lebih baik. Maka Allah ngomong sama malaikatnya, ini loh, hambaku yang paling asli. Kemudian penutup, nanti insya Allah kita lanjutkan karena ini pembahasan kitab. Dikatakan di sini, An Muhammad ibni Wasi', Al-Imam Muhammad ibni Wasi' mengatakan, ini teman-teman TikTok ikuti juga ya, nanti insya Allah kita lanjutkan. An Muhammad ibni Wasi' qala, laqad adraktu rijalan kana ar-rajulu yakunu ra'sahu ma'a ra'si imra'atihi ala wisadatin wahidatin qad balla ma tahta khaddihi min dumu'ihi wa la tash'ur bihi imra'atuh. Kata Muhammad ibn Wasi', saya kenal seorang laki-laki dari banyaknya laki-laki, tapi satu ini yang spesial. Maka panjenengan itu harus jadi yang spesial dulu Pak. Kalau jadi yang umum-umum sake, regone murah. Apa itu kata Muhammad bin Wasi'? Dia tidur sama istrinya puluhan tahun di atas satu bantal yang sama. Dan selama puluhan tahun itu tiap malam suaminya nangis sampai jenggotnya basah dan istrinya tidak tahu sama sekali. Bukan orang lain loh. Siapa? Istrinya. Tidak tahu. Karena dia berusaha menyembunyikan apa? Amalnya. Kemudian dikatakan lagi oleh Muhammad ibn Wasi', walaqad adraktu rijalan yaqumu ahaduhum fis saffi fatasilu dumu'uhu ala khaddihi wala yash'ur bihi alladhi ila janibihi. Dan saya juga kenal seorang laki-laki di antara banyaknya laki-laki, sholatnya di saf pertama tidak pernah telat, setiap sholat mesti nangis. Orang yang di sebelahnya pas tidak tahu kalau dia nangis. Coba kalau kita tidak bedo, kita kalau tidak dilihat manusia kurang lego, kurang ceto, tidak bisa. Kemudian ada lagi yang lain, ini mengenai sendiri di dalam kesedihan. Ada seorang laki-laki tinggal sama istrinya 40 tahun di zaman salaf. 20 tahun pertama tidak ada masalah apapun. 20 tahun kedua sampai si suami ini mati, istrinya tidak tahu kalau 20 tahun ke belakang suaminya buta. Coba, jadi hidup sama dia berapa tahun? 40. 20 tahun pertama aman.
Ketika masuk tahun ke-21 sampai 20 tahun ke depan, sampai si laki-laki meninggal, itu istrinya tidak tahu kalau matanya suaminya buta. Saking sabarnya dalam kesendirian. Tidak perlu ngerepoti orang, tidak perlu sumringah ke orang, pamer ini pamer itu. Masya Allah, ini loh. Kemudian disebutkan di sini, ini sebagai penutup ya. Di antara manfaat dari kesendirian, walil khalwati sittu fawaid, dan orang itu kalau sendirian minimal dia dapat 6 faedah. Berapa? 6. Tulis yang bawa buku. Kalau orang itu sendiri minimal dapat berapa? 6 faedah. Yang di TikTok, ayo tulis TikTok. Nomor 1 faedah yang pertama, orang itu kalau sendirian paling cepat untuk ngelihat aibnya sendiri. Untuk melihat apa? Aibnya sendiri. Nomor 1, lebih mudah untuk menilai aib diri sendiri ketika sendiri. Nomor 2, orang itu kalau sendirian biasanya kalau tobat lebih berbobot. Jadi lebih memudahkan untuk tobat. Nomor 3, untuk menghasilkan pemikiran bersih dan ide-ide kreatif itu sendiri. Menghasilkan pemikiran yang apa? Jernih dan ide yang kreatif. Nomor 4. 3, 4. Geluto lah wes. Nomor berapa? 4. Ketika sendirian itu kita bisa menimbang keimanan kita. Jadi orang itu kalau sendiri itu indikator imannya baik atau jelek. Kalau ketika sendiri dia kepingin ibadah, baik. Tapi kalau ketika sendiri mulai mikir nggak kena, awas, hati-hati, itu indikator apa? Keimanan. Yang ke-5. Bu, Arema mau main loh ini bu. Jangan. Yang ke-5, 4 terus gak mari-mari bu pengajian. Yang ke-5,